Assalamualaikum teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Catatan Pemilih ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana trik atau cara mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perbincangkan karena urusan mengelola keuangan rumah tangga ini seringkali menjadi sumber konflik di antara suami dan istri. Padahal ketika suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri itulah yang harus sanggup mengelola apa yang diberikan Allah, rezeki yang halal itu melalui suaminya, maka istrilah yang berkewajiban untuk mengelola. Tetapi seringkali ini menjadi sumber percekcokan, sumber konflik. Bahkan ada rumah tangga yang gara-gara persoalan pengelolaan keuangan yang bermasalah ini seringkali sampai berujung ke perceraian. Ini jangan sampailah kita seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita berbicara terkait dengan masalah pengelolaan teknis bagaimana mengatur keuangan keluarga itu, maka sebenarnya kita harus kembali dululah kepada apa sih sebenarnya tujuan pernikahan itu. Pernikahan itu sebenarnya kan muaranya adalah beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah melalui kehidupan berumah tangga itu. Oleh karena itu, ketika kita bertujuan untuk menikah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu kondisinya yang biasa kita sebut sebagai sakinah, mawaddah, warahmah itu. Kenapa kita beribadah di dalam pernikahan itu harus sakinah? Kenapa rumah tangga itu harus tentram, harus rukun, harus damai? Karena dengan sakinah itu kita bisa berbuat hal-hal yang positif apa saja untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk bangsa, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan ketika kita keadaan kehidupan rumah tangganya rukun, damai, sakinah, mawaddah. Oleh karena itu, ini jangan dilupakan ketika kita mengelola keuangan rumah tangga pun juga jangan sampai menyimpang dari prinsip awal pernikahan itu. Seringkali banyak di antara kita itu yang menikahnya justru berpedoman kepada syariat Islam, menikah dengan cara-cara Islam, baik syarat rukunnya, segala sesuatunya yang berkaitan dengan upaya dalam rangka mewujudkan pernikahan itu kita secara maksimal agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sangat luar biasa, memang harus seperti itu untuk kita lakukan. Tetapi pernikahan yang diwujudkan atau dilaksanakan dengan cara Islam itu juga harus match dengan kehidupan keseharian kita. Jadi begitu kita pernikahannya dilaksanakan dengan cara Islam, syarat rukunnya memenuhi, maka kehidupan rumah tangga di dalam keseharian juga harus sesuai dengan cara-cara Islam. Yang harus kita tekankan dalam kehidupan berumah tangga cara Islam itu,
kaitannya dengan relasi atau hubungan antara suami dan istri ini, pertama adalah harus amanah. Karena tujuan di dalam pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah melalui kondisi yang kita capai, yang kita ingin tuju itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita, baik suami maupun istri, adalah amanah. Dengan amanah ini, persoalan apapun maka bisa dilakukan tanpa harus melanggar hak siapapun, termasuk hak istri maupun suami. Suami berlaku amanah, istri berlaku amanah. Suami dalam kerangka mencari nafkah di luar rumah juga amanah. Istri katakanlah kalau memang tidak bekerja, ya, ada di rumah, dia diamanati untuk mengelola rezeki yang dari Allah melalui suami itu juga dikelola dengan cara amanah. Sebenarnya itu yang paling prinsip untuk kita lakukan. Persoalan teknis atau manajemennya seperti apa itu, pengelolaan rumah tangga itu, yang terkait dengan keuangan itu sebenarnya itu adalah soal-soal teknis ya, atau Rasulullah juga bersabda itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hal-hal seperti itu ya mungkin kita lebih tahu seperti apa. Teman-teman sekalian, setidaknya di masyarakat itu terdapat 3 macam cara pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu. Cara yang pertama adalah ekonomi di dalam rumah tangga itu dalam penguasaan suami. Biasanya sistem yang seperti ini, yang mencari nafkah itu hanya suami. Istri di rumah saja mengelola rumah tangga dan membina anak-anak, sehingga kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga itu diatur oleh suaminya. Apakah itu per hari, apakah itu per minggu. Jadi sesuai dengan kebutuhan keluarga yang terkait dengan untuk kehidupan, kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak serta keperluan istri dan sebagainya, itu biasanya diatur oleh suami. Dalam bahasa yang lain itu istri itu dijatah gitu. Memang sistem yang seperti ini adalah bukan satu-satunya sistem yang kita sebut terbaik ya. Karena lagi-lagi persoalan mekanisme atau cara pengaturan ekonomi di rumah tangga itu sangat bergantung kepada kondisi di dalam rumah tangga itu. Cara yang pertama ini biasanya memang sering juga menimbulkan kesulitan istri untuk menyesuaikan kebutuhannya, apalagi memang dari hari ke hari ya harga kebutuhan barang-barang dan lain sebagainya yang menyangkut dengan kebutuhan keluarga itu selalu naik harganya. Tapi lagi-lagi apa yang saya sebut di awal tadi, bahwa barometernya adalah amanah. Sehingga dengan amanah itu suami juga dapat menganalisa seberapa banyakkah kebutuhan untuk keluarga itu per harinya atau per minggunya atau bahkan juga per bulannya. Itu harus dianalisis oleh suami. Jangan kemudian suami itu sembarangan memberikan jatah atau uang belanja kepada istrinya itu tidak dibarengi dengan analisa berapa kebutuhannya. Kalau tidak peka atau tidak bijak seorang suami, maka akan menimbulkan protes dari pihak istri, karena
sehari-harinya itu memang segala sesuatunya yang membelanjakan dana yang diberikan oleh suami itu adalah yang mengelola istri. Dari mulai kebutuhan dapur, kebutuhan anak-anak, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai kemudian suami itu mendapatkan predikat bakhil atau pelit di mata istri. Dulu kita ingat dalam sejarah sahabat Rasulullah ada namanya Hindun binti Utbah yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa suaminya itu Abu Sufyan itu bersikap bakhil, sehingga Hindun bertanya langsung kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suami saya itu orangnya pelit atau bakhil. Berdosakah saya kalau seandainya saya mengambil uang tanpa sepengetahuannya?" Lantas dijawab oleh Rasulullah, ya, kalau keperluannya memang untuk keperluan keluarga dan anak-anak, wahai Hindun, maka kamu tidak akan berdosa kalau seandainya kamu mengambil uang suamimu tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhan anak-anak, atau dengan cara yang ma'ruf istilahnya itu. Artinya apa? Kita mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami itu ya untuk digunakan keperluan atau kebutuhan keluarga tanpa berlebihan tentu, karena istilahnya Rasulullah juga dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi suami juga harus sangat bijak manakala sistem atau pengelolaan ekonomi rumah tangga itu melalui sistem yang pertama ini, teman-teman. Ya. Yang kedua, sistem yang dapat kita temukan di masyarakat itu adalah sistem membuat pendaringan bersama. Jadi, cara pengelolaan ekonomi keluarga itu, ya, jadi membuat semacam pendaringan bersama. Kalau dalam istilah sekarang mungkin bolehlah rekening bersama, ya, sehingga penghasilan istri dimasukkan ke pendaringan itu, ya, penghasilan suami masuk ke pendaringan itu. Tetapi suami dan istri bahkan anak-anak juga, ya, dipersilahkan untuk mengambil penghasilan yang ada dalam pendaringan itu sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya memang sistem ini digunakan oleh keluarga yang suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, sehingga dibuatlah semacam pendaringan bersama, sehingga penghasilan siapapun dikumpulkan di situ, dan yang memerlukan baik istri maupun suami dapat mengambil dari pendaringan itu. Ini sistem yang salah satu sistem yang sering kita juga jumpai di masyarakat. Atau bahkan ada juga kita temukan cara atau sistem penghasilan suami itu sepenuhnya diberikan kepada istri. Nah, biasanya ya istri itu di rumah tidak bekerja, atau ada juga yang istrinya bekerja di luar, ya, tetapi penghasilan suami itu semuanya diserahkan kepada istri. Jadi suami itu hanya mengambil untuk katakanlah dana-dana operasional dirinya saja, tetapi selain itu semuanya diserahkan kepada istri. Nah, ini lagi-lagi barometernya adalah amanah tadi, ya. Kalau kondisi istrinya memang mampu untuk memanage keuangan dalam rangka untuk kemaslahatan berkeluarga, nggak apa-apa gitu. Jadi
gaji suami diserahkan sepenuhnya kepada istri, gaji istri juga dikelola untuk gaji istri juga dikelola juga secara bersama oleh istri. Ya, seperti ini yang kita temukan di masyarakat itu. Ya, dikembalikan kepada tentu kepada kemampuan personal baik suami maupun istri untuk mengelola dana itu. Kalau seandainya istrinya memang dianggap tidak mampu untuk mengelola dana rumah tangga itu, apakah istrinya itu pemboros, konsumtif, maka ya mestinya harus dibantu oleh suami untuk memberikan pandangannya, atau bahkan kalau memang juga tidak bisa mengendalikan istrinya terhadap dana-dana kebutuhan keluarga ini, maka bisa diambil oleh suami. Jadi tergantunglah. Nah, ini sangat kondisional sesuai dengan keadaan keluarga kita masing-masing, teman-teman. Ya, ini adalah merupakan pilihan ya. Kira-kira yang cocok yang mana? Saya kira ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Lagi-lagi ukurannya adalah amanah tadi. Insya Allah kalau semua ini sistem 3 sistem yang berkembang di masyarakat ini dipagari atau di framing dengan karakter atau sifat amanah yang kita kembalikan kepada tujuan pernikahan itu, maka insya Allah tidak akan menjadi mafsadat. Insya Allah juga akan menjadi baik semuanya itu. Teman-teman, saya pernah kedatangan seorang wanita karir yang menanyakan, kebetulan perempuan ini atau wanita ini gajinya itu sudah di atas rata-rata gaji masyarakat Indonesia lah ya, katakan sudah di atas 100 juta. Bahkan suaminya saja itu tidak ya mendapatkan gaji sebesar itu, tetapi wanita ini luar biasa penghasilannya karena karirnya juga di kantornya sangat baik. Pernah bertanya kepada saya, ya, dia katakan bahwa kewajiban nafkah itu kan suami. Kalau seandainya istri itu punya penghasilan, apa boleh saya menggunakan penghasilan saya itu sekehendak hati saya, Pak? Itu kira-kira pertanyaannya seperti itu. Akhirnya saya jawab bahwa di dalam Islam itu yang pernah saya ketahui bahwa istri membantu perekonomian keluarga itu di dalam Islam tidak ada larangan, boleh saja. Tetapi kemudian apakah penghasilannya kemudian yang dihasilkan oleh istri yang bekerja itu ya, ditasarrufkan atau digunakan seenak-enaknya dia sebagai istri? Saya kira juga tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Islam itu sesungguhnya istri itu bisa keluar rumah itu atas dasar restu suami. Jadi intinya bahwa apapun yang didapatkan oleh istri itu ketika bekerja di luar rumah, maka semestinya apapun yang dihasilkan, apakah gaji dan lain sebagainya, ya dialokasikan untuk keperluan keluarga, untuk membantu kebutuhan keluarga. Karena apa? Karena dengan adanya seorang istri bekerja di luar rumah itu tentu ada hak-hak yang lain yang terkurangi. Katakanlah hak suami. Ya, ketika istrinya bekerja di luar, tentu banyak hak-hak suami itu yang terkurangi, yang mestinya katakanlah mendapatkan pelayanan dari istri karena istrinya bekerja di luar rumah, sehingga ya suami juga terkurangi haknya. Atau bisa saja memang hak-hak anak-anak di rumah yang mestinya keseharian anak-anak itu mendapatkan pembinaan, mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Tapi ketika ibunya bekerja di luar rumah, ya anak-anak juga biasanya tidak mendapatkan kasih sayang yang full dari sang ibu. Hak-hak inilah
yang terkurangi ketika istri itu bekerja di luar rumah. Oleh karenanya, penghasilan apapun yang didapatkan oleh sang istri yang bekerja di luar rumah, ya sebaiknya atau semestinya adalah digunakan untuk keperluan atau kebutuhan keluarga dulu. Saya kira itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.